13. Masa depan jagat raya. Pokok bahasan tulisan ini adalah masa depan jagat raya, atau lebih tepat, masa depan menurut pemikiran para ilmuwan. Tentu saja, meramalkan masa depan adalah pekerjaan yang sangat sulit. Saya pernah berniat menulis sebuah buku yang berjudul Yesterday's Tomorrow, A History of the Future. Buku itu mungkin berisi ramalan-ramalan yang pernah dibuat tentang masa depan, yang hampir semuanya jauh dari tepat. Tetapi, meski ramalan itu banyak yang gagal, para ilmuwan masih berpendapat bahwa mereka dapat memperkirakan masa depan. Di zaman lampau, meramalkan masa depan adalah tugas para dukun dan tukang sihir. Mereka biasanya wanita, yang masuk ke keadaan trans, baik dengan meminum ramuan tertentu maupun menghirup asap dari pembakaran sejenis mineral vulkanik. Igauan mereka kemudian ditafsirkan oleh pendeta-pendeta yang mengerumuninya. Selanjutnya, yang paling berperan adalah keahlian menafsirkan igauan-igauan tersebut. Orang pintar, yang tersohor dari Delphi. Pada zaman Yunani kuno, menjadi terkenal karena tebakan-tebakannya yang bercabang dan bermakna ganda. Ketika bangsa Sparta bertanya tentang yang akan terjadi bila Persia menyerang Yunani, juru ramal itu menjawab, kekalahan bangsa Sparta, atau kematian rajanya. Agaknya para pendeta bernazar bahwa bila peristiwa itu tidak terjadi, bangsa Sparta akan berterima kasih kepada Apollo dan tidak memedulikan bahwa nubuat juru ramal itu salah. Dalam kenyataan, sang raja terbunuh ketika mempertahankan jalan pintas Thermopylae dalam suatu pertempuran yang menyelamatkan bangsa Sparta dan menyebabkan kekalahan total bangsa Persia. Dalam peristiwa lain, Croesus, Raja Lydia, orang terkaya di dunia pada zaman itu, bertanya tentang apa yang akan terjadi bila ia menyerang Persia. Jawaban yang diberikan adalah, sebuah kerajaan besar akan jatuh. Croesus mengira bahwa yang dimaksudkan adalah kekaisaran Persia. Tetapi ternyata yang runtuh justru kerajaannya. Ia sendiri tertangkap dan dihukum bakar. Orang-orang yang menyatakan dirinya nabi atau utusan Tuhan juga silih berganti mengungkapkan tanggal yang pasti tentang hari kiamat. Di masyarakat yang sudah tergolong maju pun pertanyaan seperti ini menyebabkan guncangnya pasar modal, walaupun saya tidak habis mengerti mengapa orang masih meributkan masalah ini bila yakin bahwa mereka akan menghadapi kiamat. Bukankah dalam bentuk apapun kekayaan mereka tidak akan dibawa mati? Sejauh ini, semua tanggal yang dinyatakan sebagai hari kiamat telah berlalu tanpa kejadian apapun. Tetapi, mereka yang meramalkan itu selalu berkilah bahwa kegagalan ramalan mereka mempunyai alasan. Tentu saja, ramalan ilmiah mungkin tidak lebih andal daripada yang dikemukakan oleh para peramal itu. Ramalan cuaca adalah contoh yang mudah. Tetapi, ada situasi-situasi tertentu yang membuat kita berpikir bahwa kita dapat membuat ramalan-ramalan yang andal, dan masa depan jagat raya, dalam skala yang sangat besar, adalah salah satunya. Selama 300 tahun ini, kita telah menemukan hukum-hukum sains yang mengatur materi dalam semua situasi normal. Namun, sampai sekarang kita masih belum mengetahui hukum-hukum eksak yang mengatur materi dalam kondisi-kondisi sangat ekstrim. Hukum-hukum itu penting untuk memahami bagaimana jagat raya dimulai, tetapi hukum-hukum itu tidak berpengaruh terhadap masa depan evolusi jagat raya, kecuali dan sampai jagat raya runtuh kembali hingga mencapai kerapatan tinggi. Sesungguhnya lah, ini menyatakan betapa kecilnya pengaruh hukum-hukum energi tinggi ini terhadap jagat raya sekarang sehingga kita harus mengeluarkan dana sangat besar untuk membangun pemacu partikel raksasa guna menguji hukum-hukum itu. Bahkan, meskipun mengetahui hukum-hukum relevan yang mengatur jagat raya, kita mungkin tidak mampu menggunakan hukum-hukum itu untuk meramal jauh ke masa depan. Ini karena pemecahan persamaan-persamaan fisikanya bisa membawa kita ke situasi yang disebut chaos. Artinya, persamaan-persamaan itu menunjukkan sistem yang tidak stabil. Perubahan sedikit saja terhadap cara kerja sistem bisa menyebabkan perilaku sistem segera menjadi sangat berbeda. Sebagai contoh, jika Anda sedikit saja mengubah cara memutar sebuah roda rolet, Anda akan mendapatkan nomor yang berbeda. Tentu saja kita tidak mungkin menembak angka yang akan keluar, sebab bila demikian para fisikawan akan menjadi kaya dari kasino-kasino. Dalam sistem yang tidak stabil dan chaos,
Umumnya ada suatu skala waktu yang sedemikian sehingga perubahan kecil saja pada suatu keadaan awal akan berkembang menjadi perubahan yang 2 kali lebih besar. Dalam hal atmosfer bumi, skala waktu ini mempunyai orde 5 hari, yang kurang lebih sama dengan waktu yang dibutuhkan oleh angin untuk mengelilingi bumi. Orang dapat membuat ramalan cuaca dengan ketelitian yang wajar sampai 5 hari mendatang, tetapi untuk lebih lama dari itu ia memerlukan pengetahuan yang sangat akurat tentang keadaan atmosfer yang sekarang dan perhitungan yang kerumitannya tak terhingga. Belum ada cara yang dapat memperkirakan cuaca sampai 6 bulan mendatang yang lebih dari sekadar informasi musim yang umum. Kita juga sudah mengetahui hukum-hukum dasar yang mengatur kimia dan biologi. Sehingga pada prinsipnya kita mampu bercerita tentang cara kerja otak. Tetapi, persamaan yang mengatur otak hampir dapat dipastikan menunjuk ke situasi chaos, yaitu perubahan kecil saja pada keadaan awalnya dapat mengakibatkan perubahan yang sangat besar. Jadi, dalam praktik, kita tidak dapat meramalkan perilaku manusia, bahkan meskipun kita mengetahui persamaan-persamaan yang mengaturnya. Sains tidak dapat meramalkan masa depan umat manusia, atau menjawab pertanyaan tentang apakah manusia mempunyai masa depan. Bahaya yang kita hadapi sekarang adalah bahwa kemampuan kita merusak lingkungan hidup atau membunuh sesama manusia meningkat jauh lebih cepat, dibanding berkembangnya sifat bijak dalam penggunaan kemampuan tadi. Apapun yang terjadi di bumi, bagian jagat raya yang lain masih terus berlangsung. Agaknya, gerak planet-planet mengitari matahari mempunyai akhir yang chaos, walaupun dalam skala waktu yang panjang. Ini berarti bahwa kesalahan dalam prediksi makin lama makin besar. Sesudah suatu waktu tertentu, orang tidak mungkin memperkirakan gerak secara rinci. Sekarang, kita boleh yakin bahwa bumi tidak akan berbenturan dengan Venus sampai suatu waktu yang lama sekali, tetapi kita tidak dapat menjamin bahwa perturbasi-perturbasi kecil dalam orbit-orbit planet tidak akan menyebabkan tumbukan semiliar tahun lagi. Gerak matahari dan bintang lain dalam galaksi, serta galaksi dalam kumpulan galaksi, juga bersifat chaos. Kita telah melihat bahwa galaksi-galaksi lain menjauh dari kita, dan makin jauh dari kita makin cepat gerak galaksi-galaksi itu. Ini berarti bahwa jagat raya di sekitar kita memuai, jarak antar galaksi makin lama makin jauh. Bukti bahwa pemuaian ini mulus dan tidak chaos disimpulkan dari latar radiasi gelombang mikro yang kita amati dari ruang angkasa. Sesungguhnya, Anda dapat mengamati sendiri radiasi ini dengan menala pesawat televisi Anda ke sebuah saluran yang kosong. Sebagian kecil bintik semut yang tampak pada layar ditimbulkan oleh gelombang-gelombang mikro dari luar tata surya. Radiasi tersebut sejenis dengan yang ada dalam oven microwave Anda, tetapi dengan energi yang jauh lebih lemah. Gelombang ini hanya akan menaikkan suhu makanan hingga 2,7 derajat di atas nol mutlak, sehingga sangat tidak memadai untuk menghangatkan pizza Anda. Radiasi ini menurut dugaan adalah sisa dari masa awal ketika jagat raya masih panas. Tetapi, yang paling mencolok dalam hal ini adalah bahwa tingkat radiasi itu tampaknya sangat hampir sama di setiap arah. Radiasi ini telah diukur dengan sangat teliti menggunakan satelit Cosmic Background Explorer. Sebuah peta langit yang dibuat dari pengamatan-pengamatan ini akan memperlihatkan temperatur radiasi yang berbeda-beda. Temperatur ini berbeda untuk arah yang berbeda, tetapi variasinya sangat kecil, hanya 1/100.000. Pastilah ada beberapa perbedaan pada gelombang-gelombang mikro dari arah-arah yang berbeda ini karena jagat raya tidak betul-betul mulus, ada ketidakteraturan lokal dengan adanya bintang-bintang, galaksi-galaksi, dan kumpulan-kumpulan galaksi. Tetapi, variasi-variasi pada latar gelombang mikro itu mungkin sekecil-kecilnya, sesuai dengan ketidakteraturan lokal yang teramati oleh kita. Hampir 99,999% dari latar gelombang mikro itu sama di setiap arah. Pada zaman dahulu, orang percaya bahwa bumi adalah pusat jagat raya. Oleh sebab itu, tidak mengherankan mereka beranggapan bahwa latar tersebut sama di setiap arah. Namun, sejak masa Kopernikus, kita harus menerima kenyataan bahwa bumi kita hanyalah sebuah planet kecil yang mengorbit sebuah bintang ukuran sedang di tepi sebuah galaksi yang hanya salah satu dari 100 miliar galaksi yang dapat kita lihat. Sekarang, kita sudah cukup dewasa untuk tidak mengakui bahwa posisi kita di jagat raya ini khusus. Oleh sebab itu, kita harus memandang bahwa latar di setiap arah terhadap suatu galaksi lain juga sama. Ini hanya mungkin bila kerapatan rata-rata jagat raya dan laju pemuaian di mana-mana sama.
Tiap variasi pada kerapatan rata-rata, atau laju pemuaian, pada suatu daerah yang luas akan menyebabkan latar gelombang mikro berbeda pada arah yang berbeda. Ini berarti bahwa pada skala sangat besar, perilaku jagat raya sederhana dan tidak keos. Oleh karena itu, ramalan ke masa depan yang jauh dapat dilakukan. Karena pemuaian jagat raya begitu seragam, kita dapat memberikannya menggunakan sebuah besaran saja, yaitu jarak antara dua galaksi. Nilai besaran ini pada saat sekarang terus bertambah, tetapi kita dapat berharap bahwa gaya tarik gravitasi antar galaksi yang berbeda akan memperlambat laju pemuaian. Jika kerapatan jagat raya sudah lebih besar dari suatu harga kritis, gaya tarik gravitasi akhirnya akan menghentikan pemuaian dan membuat jagat raya mulai mengerut lagi. Jagat raya akan runtuh menjadi sebuah kerkahan besar, Big Crunch. Ini agak mirip dengan dentuman besar, Big Bang, pada saat dimulainya jagat raya. Kerkahan besar inilah yang akan disebut singularitas, yaitu suatu keadaan dengan kerapatan tak terhingga di mana hukum-hukum fisika tidak berlaku. Ini berarti bahwa kalaupun sesudah kerkahan besar ini ada peristiwa, peristiwa itu tidak dapat kita ramalkan. Tetapi, tanpa suatu hubungan sebab akibat antara peristiwa-peristiwa, tidak ada cara yang tepat untuk mengatakan bahwa sebuah peristiwa terjadi sesudah yang lain. Kita juga boleh mengatakan bahwa jagat raya kita akan berakhir pada kerkahan besar serta bahwa peristiwa apapun yang terjadi, sesudah, itu adalah bagian peristiwa jagat raya yang lain, yang terpisah. Ini agak mirip dengan reinkarnasi. Apa artinya bila ada orang yang mengatakan bahwa bayi yang baru lahir sama dengan seseorang yang meninggal, jika bayi itu tidak mewarisi karakteristik atau memori dari kehidupan sebelumnya? Orang boleh juga mengatakan bahwa bayi itu individu yang berbeda. Jika kerapatan rata-rata jagat raya lebih kecil daripada suatu harga kritis, jagat raya tidak akan runtuh kembali tetapi akan terus memuai sampai selama-lamanya. Sesudah suatu waktu tertentu, kerapatan akan menjadi sedemikian rendah sehingga gaya tarik gravitasi tidak menimbulkan efek yang berarti terhadap perlambatan pemuaian. Galaksi-galaksi akan terus saling menjauh dengan laju konstan. Maka, pertanyaan yang paling penting sehubungan dengan masa depan jagat raya adalah, berapakah kerapatan rata-ratanya sekarang? Jika lebih kecil daripada harga kritis, jagat raya akan memuai sampai selama-lamanya. Tetapi, jika lebih besar, jagat raya akan runtuh kembali dan waktu sendiri akan berakhir pada kerkahan besar. Bagaimanapun, dibanding para juru ramal lain, saya lebih beruntung. Bahkan, meskipun kelak jagat raya akan runtuh kembali, saya dengan yakin dapat meramalkan bahwa pemuaiannya tidak akan berhenti sampai paling sedikit 10 miliar tahun lagi. Dan, saya tidak ingin hadir pada saat itu untuk membuktikan bahwa ramalan saya salah. Kita dapat mencoba menaksir kerapatan rata-rata jagat raya melalui pengamatan. Jika menghitung bintang-bintang yang dapat kita lihat lalu menjumlahkan masanya, kita hanya mendapatkan kurang dari 1% dari kerapatan kritis. Bahkan, andai kita menambahkan masa awan-awan gas yang teramati oleh kita di jagat raya, kita baru bisa mendekati 1% dari kerapatan kritis. Kendati pun demikian, kita tahu bahwa jagat raya pastilah juga mengandung yang disebut materi gelap, yaitu materi yang tidak dapat diamati secara langsung. Salah satu bukti mengenai materi gelap ini diperoleh dari galaksi-galaksi spiral. Galaksi spiral adalah kumpulan bintang dan gas berbentuk seperti kue serabi raksasa. Kita telah mengamati bahwa galaksi itu berotasi terhadap pusatnya, tetapi laju rotasi itu cukup tinggi sehingga galaksi itu akan tercerai-berai bila hanya terdiri dari bintang-bintang dan gas seperti yang teramati. Pasti ada suatu bentuk materi yang tidak kelihatan, yang gaya tarik gravitasinya cukup besar untuk mempertahankan keutuhan galaksi sementara berotasi. Bukti lain mengenai adanya materi gelap datang dari kumpulan-kumpulan galaksi. Kita dapat melihat bahwa galaksi-galaksi tidak terdistribusi secara merata di ruang angkasa. Galaksi-galaksi membentuk kelompok-kelompok dengan jumlah anggota yang beragam, dari yang hanya terdiri dari beberapa galaksi hingga yang berjumlah jutaan. Agaknya, kelompok-kelompok ini terbentuk karena galaksi-galaksi saling tarik sehingga mengelompok. Bagaimanapun, karena dapat mengukur laju gerak tiap galaksi dalam kelompoknya, kita menemukan bahwa laju tersebut sedemikian tinggi sehingga kelompok akan terurai kecuali bila ada gaya tarik gravitasi yang bekerja. Massa yang diperlukan agar galaksi-galaksi tetap mengelompok oleh efek gravitasi ternyata jauh lebih besar daripada massa seluruh galaksi. Massa yang diperlukan juga besar agar galaksi-galaksi itu tetap mengelompok sambil berotasi.
Dari sebab itu, pastilah ada materi gelap ekstra dalam kumpulan-kumpulan galaksi itu selain galaksi-galaksi yang dapat kita amati. Kita dapat membuat taksiran yang cukup andal tentang besar massa materi gelap dalam galaksi-galaksi dan kumpulan-kumpulan galaksi yang telah memberikan bukti kepada kita. Tetapi, taksiran ini baru kira-kira 10% dari kerapatan kritis yang diperlukan agar jagat raya runtuh kembali. Jadi, jika yang diandalkan hanya bukti dari pengamatan, orang akan sampai pada prediksi bahwa jagat raya akan terus memuai sampai selama-lamanya. Sesudah 5 miliar tahun atau lebih, matahari akan kehabisan bahan bakar nuklir. Bintang ini akan membengkak menjadi sesuatu yang disebut raksasa merah, red giant, sampai menelan bumi berikut planet-planet lain yang lebih dekat. Matahari kemudian akan mantap kembali dalam wujud kerdil putih, yaitu bintang yang diameternya hanya beberapa ribu kilometer. Dengan ini, saya sekaligus meramalkan akhir hayat bumi, tetapi cerita kita belum berakhir di sini. Saya yakin bahwa ramalan ini tidak akan membuat bursa saham terlalu terguncang. Masih ada satu atau dua masalah mendesak yang akan kita hadapi. Lagi pula, pada saat matahari meledak, kita pasti sudah menguasai liku-liku perjalanan antar bintang, asalkan kita belum saling menghancurkan diri sendiri. Sesudah 10 miliar tahun atau lebih, sebagian besar bintang di jagat raya akan sudah terbakar habis. Bintang-bintang dengan massa kira-kira sama dengan matahari akan berubah entah menjadi kerdil putih atau bintang neutron, yang bahkan lebih kecil dan lebih padat daripada kerdil putih. Bintang-bintang yang lebih masif dapat menjadi lubang hitam yang jauh lebih kecil lagi dan mempunyai medan gravitasi kuat sehingga tidak ada cahaya yang dapat lolos. Bagaimanapun, sisa-sisa ini akan masih terus mengitari pusat galaksi kita sekitar sekali setiap 100 juta tahun. Tumbukan di antara sisa-sisa ini akan menyebabkan beberapa di antaranya terlempar keluar dari galaksi. Yang lainnya akan menetap dalam orbit-orbit yang lebih dekat dengan pusat dan akhirnya akan menyatu membentuk sebuah lubang hitam raksasa di pusat galaksi. Apapun materi gelap yang terdapat dalam galaksi-galaksi dan kumpulan galaksi, semua itu juga dapat jatuh ke lubang hitam yang sangat besar tadi. Oleh sebab itu, kita dapat mengandaikan bahwa sebagian besar materi dalam galaksi dan kumpulan-kumpulan galaksi akhirnya akan menjadi lubang hitam. Namun, beberapa waktu yang lalu saya menemukan bahwa lubang hitam ternyata tidak sehitam yang semula kita kira. Asas ketidakpastian mekanika kuantum mengatakan bahwa partikel tidak dapat mempunyai posisi dan kecepatan yang sama-sama terdefinisi dengan baik. Makin teliti definisi posisi sebuah partikel, makin kurang teliti definisi kecepatannya, begitu pula sebaliknya. Jika sebuah partikel berada dalam sebuah lubang hitam, posisinya terdefinisi dengan baik di dalamnya. Ini berarti bahwa kecepatannya tidak dapat didefinisikan secara eksak. Maka, laju partikel mungkin saja lebih cepat daripada laju cahaya. Ini membuatnya mampu meloloskan diri dari lubang hitam. Dengan demikian, partikel-partikel dan radiasi secara perlahan-lahan lolos dari sebuah lubang hitam. Sebuah lubang hitam raksasa pada pusat sebuah galaksi akan mempunyai diameter sampai jutaan kilometer. Jadi, posisi sebuah partikel di dalamnya akan mempunyai harga ketidakpastian yang besar. Karena itu, ketidakpastian laju partikel mungkin kecil, yang berarti sebuah partikel akan memerlukan waktu yang sangat lama untuk lolos dari lubang hitam. Namun, pada akhirnya, partikel itu akan lolos juga. Sebuah lubang hitam besar di pusat sebuah galaksi akan memerlukan waktu 10 superscript 90, 1 dengan 90 buah angka 0 di belakangnya, tahun untuk menguap habis seluruhnya. Ini jauh lebih lama dibanding umur jagat raya sampai sekarang, yang baru 10 superscript 10, 1 dengan 10 buah 0 di belakangnya, tahun. Bagi kita, ini tentu waktu yang lama sekali, apalagi kalau jagat raya memuai selama-lamanya. Masa depan jagat raya yang memuai selama-lamanya akan agak membosankan. Tetapi, kita tidak dapat memastikan bahwa jagat raya akan memuai selama-lamanya. Kita mempunyai bukti yang pasti hanya untuk kira-kira 1/10 kerapatan yang diperlukan untuk menyebabkan jagat raya runtuh kembali. Selain itu, masih ada macam-macam materi gelap lain yang belum terdeteksi oleh kita, yang bisa saja menaikkan kerapatan rata-rata jagat raya hingga ke harga kritis atau yang lebih besar darinya. Materi gelap lain ini pasti terletak di sebelah luar galaksi atau kelompok-kelompok galaksi. Sebab, bila tidak demikian, kita akan melihat efeknya pada rotasi galaksi-galaksi atau gerak galaksi-galaksi dalam kelompoknya.
Mengapa kita harus membayangkan adanya materi gelap yang cukup untuk membuat jagat raya akhirnya runtuh kembali? Mengapa tidak cukup bagi kita untuk percaya pada yang sudah kita buktikan dengan pasti? Jawaban untuk ini adalah bahwa dengan mempunyai sampai 1/10 saja dari harga kerapatan kritis yang sekarang dibutuhkan, kita harus mempunyai kecermatan yang luar biasa dalam memilih kerapatan awal dan laju pemuaian. Jika kerapatan jagat raya pada 1 detik sesudah dentuman besar bertambah sebanyak 1/1000 miliar dari harga kritis, jagat raya akan telah runtuh kembali 10 tahun kemudian. Sebaliknya, jika kerapatan jagat raya pada saat ini berkurang sebanyak yang sama dari harga kritis, jagat raya pasti telah kosong 10 tahun kemudian. Sekarang, mengapa kerapatan awal jagat raya harus dipilih secara begitu cermat? Mungkin, ada beberapa alasan tentang mengapa jagat raya harus mempunyai kerapatan kritis yang tepat. Tampaknya, ada 2 penjelasan yang mungkin. Salah satu di antaranya adalah yang kita sebut asas antropik, yang bila diungkapkan dengan kata-kata berbunyi sebagai berikut, jagat raya seperti apa adanya sekarang karena jika tidak demikian, kita tidak akan ada di sini untuk mengamatinya. Gagasan di balik asas ini adalah bahwa dahulu mungkin banyak jagat raya yang berbeda, dengan kerapatan yang juga berbeda-beda. Hanya jagat raya yang kerapatannya hampir sama dengan kerapatan kritis yang akan berumur cukup panjang dan sempat memiliki materi cukup banyak untuk terbentuknya bintang-bintang dan planet-planet. Hanya dalam jagat-jagat seperti itu akan ada makhluk-makhluk cerdas yang mampu bertanya, mengapa kerapatan jagat raya harus mendekati kerapatan kritis? Jika penjelasan ini yang diterima untuk kerapatan jagat raya yang sekarang, tidak ada alasan untuk percaya bahwa jagat raya mengandung materi lebih banyak daripada yang sudah kita deteksi. Materi dengan kerapatan 1/10 dari kerapatan kritis akan sudah memadai untuk terbentuknya galaksi-galaksi dan bintang-bintang. Bagaimanapun, banyak orang tidak menyukai asas antropik karena ini tampaknya memberikan nilai yang terlalu tinggi kepada keberadaan kita. Oleh sebab itu, orang berupaya mencari penjelasan-penjelasan mungkin yang lain tentang mengapa kerapatan tadi harus hampir sama dengan kerapatan kritis. Upaya pencarian ini telah membawa kita ke teori pemuaian inflasioner, yaitu bahwa jagat raya dini mengalami pemuaian yang seperti inflasi ekonomi. Gagasan yang terdapat di baliknya adalah bahwa ukuran jagat raya pada masa itu mungkin terus berlipat ganda, seperti berlipat gandanya harga-harga setiap bulan di negara-negara yang mengalami inflasi ekstrim. Walaupun demikian, inflasi jagat raya diduga jauh lebih cepat dan lebih ekstrim, faktor pertambahannya sangat singkat, paling tidak sekitar 1 miliar, dan laju inflasi yang kecil pun memungkinkan jagat raya mempunyai kerapatan yang begitu mendekati kerapatan kritis eksaknya, sehingga sampai sekarang pun masih dekat sekali dengan kerapatan kritisnya. Jadi, jika teori inflasi ini benar, jagat raya harus mengandung materi gelap yang cukup, agar kerapatannya mendekati kerapatan kritis. Ini berarti bahwa jagat raya mungkin akhirnya akan runtuh kembali namun dalam waktu tidak lebih lama dari sekitar 15 miliar tahun, sehingga sekarang tampak akan terus memuai. Lalu, materi gelap ekstra apa yang harus ada di jagat raya agar teori inflasi ini benar? Agaknya materi ini berbeda dari materi yang biasa, materi yang membentuk bintang-bintang dan planet-planet. Kita dapat menghitung banyaknya bermacam-macam unsur ringan yang mungkin telah diproduksi selama tahapan jagat raya dini yang panas dalam 3 menit pertama sesudah dentuman besar. Banyaknya unsur-unsur ringan ini bergantung pada banyaknya materi normal di jagat raya. Kita dapat menggambar sebuah grafik yang menunjukkan banyaknya unsur ringan pada arah vertikal dan banyaknya materi normal di jagat raya pada sumbu horizontal. Jumlah relatif yang teramati dari unsur ringan akan cocok jika total banyaknya materi normal hanya sekitar 1/10 jumlah kritis yang sekarang. Mungkin saja perhitungan ini salah, tetapi fakta bahwa kita mendapatkan jumlah relatif yang teramati untuk beberapa unsur yang berbeda sungguh mengesankan. Jika materi gelap mempunyai kerapatan yang kritis, calon utama untuk materi ini adalah sisa-sisa dari materi yang terbentuk pada tahap dini jagat raya. Salah satu yang mungkin adalah partikel elementer. Untuk ini ada beberapa calon hipotetik, yaitu partikel-partikel yang menurut dugaan kita ada tetapi belum berhasil kita deteksi. Tetapi, yang paling menjanjikan adalah partikel yang sudah dapat dibuktikan, yaitu neutrino. Partikel ini dahulu diduga tidak mempunyai massa sendiri, tetapi beberapa pengamatan terbaru telah menunjukkan bahwa neutrino mungkin mempunyai sedikit massa.
Jika ini benar dan masanya juga benar, neutrino akan menyumbangkan massa yang cukup untuk memungkinkan kerapatan jagat raya mendekati harga kritisnya. Kemungkinan yang lain adalah lubang hitam. Mungkin saja jagat raya dini menjalani suatu tahapan yang disebut transisi fase. Beberapa transisi fase yang kita kenal adalah peristiwa mendidih dan membekunya air. Dalam suatu transisi fase, medium yang mula-mula seragam, seperti air, berkembang teratur, yang dalam kasus air, zat ini dapat menjadi bongkahan-bongkahan es atau gelembung-gelembung uap. Pada jagat raya, ketidakteraturan seperti ini mungkin runtuh membentuk lubang hitam. Jika ukuran lubang hitam sangat kecil, lubang-lubang hitam itu sekarang pasti sudah menguap akibat efek-efek asas ketidakpastian mekanika kuantum, seperti yang telah dijelaskan. Tetapi, jika ukurannya lebih dari beberapa miliar ton, kira-kira sama dengan massa sebuah gunung, lubang-lubang hitam itu sekarang masih ada, tapi sulit sekali dideteksi. Satu-satunya cara mendeteksi materi gelap yang terdistribusi merata di seluruh jagat raya adalah dari efeknya pada pemuaian jagat raya. Orang dapat mengetahui kecepatan perlambatan pemuaian jagat raya dengan mengukur laju galaksi-galaksi jauh ketika bergerak menjauhi kita. Yang menjadi masalah di sini adalah kita mengamati galaksi-galaksi ini berdasarkan suatu titik di masa lalu, saat cahaya meninggalkannya dan mulai menempuh perjalanan menuju kita. Kita dapat memplot sebuah grafik yang menghubungkan laju galaksi-galaksi itu dengan kecerahan atau magnitudo semu masing-masing, yang juga menyatakan jarak masing-masing dari kita. Garis yang berbeda dalam grafik ini menyatakan laju perlambatan pemuaian yang berbeda pula. Sebuah grafik yang membelok ke atas menyatakan bahwa jagat raya akan runtuh kembali. Sepintas lalu, pengamatan-pengamatan tampaknya menunjukkan akan terjadinya keruntuhan kembali. Tetapi, yang menyulitkan adalah kecerahan semu sebuah galaksi bukan petunjuk Kang Angsan, baik tentang jaraknya dari kita. Bukan hanya karena adanya variasi yang tidak ket pada kecerahan hakikinya, tetapi juga karena adanya bukti bahwa kecerahan itu bervariasi terhadap waktu. Karena kita belum tahu besar koreksi yang harus diberikan untuk perubahan kecerahan ini, kita belum dapat menentukan laju perlambatan pemuaian, apakah laju perlambatan tersebut cukup untuk menyebabkan jagat raya akhirnya runtuh kembali, atau apakah pemuaian akan terus berlangsung sampai selama-lamanya. Ini masih harus menunggu sampai kita mengembangkan cara mengukur jarak galaksi yang lebih baik. Tetapi, kita boleh yakin bahwa laju perlambatan itu tidak begitu cepat sehingga jagat raya baru akan runtuh beberapa miliar tahun lagi. Entah jagat raya terus memuai selama-lamanya atau runtuh kembali sesudah 100 miliar tahun lebih, ini bukan sebuah prospek yang sangat menarik. Tidak adakah sesuatu yang dapat kita perbuat agar masa datang kita menyenangkan? Salah satu cara di antaranya tentu saja adalah piknik ke sebuah lubang hitam. Lubang hitam itu sebaiknya yang cukup besar, yang massanya lebih dari 1.000.000 kali massa matahari. Tetapi, lubang hitam sebesar itu kemungkinan hanya ada di pusat galaksi kita. Kita belum dapat memastikan yang terjadi di dalam sebuah lubang hitam. Ada pemecahan-pemecahan persamaan relativitas umum yang menunjukkan bahwa seseorang bisa masuk ke sebuah lubang hitam dan muncul lagi di sebuah lubang putih entah di mana. Lubang putih adalah kebalikan dari lubang hitam. Lubang putih merupakan sebuah benda yang apapun dapat keluar dari dalamnya tetapi tidak ada yang dapat masuk ke dalamnya. Lubang putih mungkin berada di suatu bagian lain jagat raya. Ini tampaknya menawarkan kemungkinan dilakukannya tamasya antar galaksi secara cepat. Yang menjadi masalah, perjalanan itu mungkin terlalu cepat. Andai kata perjalanan melalui lubang hitam dimungkinkan, tidak ada sesuatu pun yang akan menghalangi Anda untuk kembali ke waktu sebelum Anda berangkat. Kalau begitu Anda dapat melakukan sesuatu, misalnya membunuh pacar Anda, yang mungkin akan mencegah kepergian Anda. Untunglah, demi kelangsungan hidup kita, dan pacar-pacar kita, tampaknya hukum-hukum fisika tidak memperbolehkan perjalanan memintas waktu seperti ini. Agaknya, ada sebuah badan, bernama Badan Perlindungan Waktu yang mengamankan dunia bagi para sejarawan dengan tidak memungkinkan perjalanan ke masa lampau. Yang terjadi tampaknya adalah bahwa efek-efek asas ketidakpastian akan menyebabkan adanya suatu radiasi besar-besaran jika seseorang berkelana ke masa lampau. Radiasi ini mungkin akan melengkungkan ruang waktu sedemikian sehingga kita tidak mungkin kembali ke masa lalu, atau akan menyebabkan ruang waktu berakhir dalam wujud singularitas seperti dentuman besar dan kerkahan besar. Manapun yang terjadi, berarti masa lalu kita akan aman dari orang-orang berhati jahat.
Hipotesis tentang perlindungan waktu ini ditunjang oleh beberapa perhitungan yang belum lama ini telah dikerjakan oleh saya dan beberapa orang lain. Tetapi, bukti terbaik bahwa perjalanan ke masa lampau tidak mungkin, dan tidak akan pernah terjadi, adalah karena kita tidak pernah diserbu oleh turis-turis dari masa datang. Sebagai kesimpulan, ilmuwan percaya bahwa jagat raya diatur oleh hukum-hukum yang terdefinisi dengan baik, yang pada prinsipnya memungkinkan seseorang meramalkan masa depan. Tetapi, hukum-hukum tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwa sistem yang ada di bawah pengaruhnya bersifat tidak stabil, mudah berubah ke keadaan chaos. Artinya, sebuah perubahan kecil saja pada situasi awal dapat mengakibatkan perubahan berantai yang dengan cepat berubah menjadi besar. Jadi, dalam praktek, orang sering dapat meramalkan sesuatu dengan tepat hanya untuk rentang waktu yang pendek. Kedatipun demikian, perilaku jagat raya dalam skala yang sangat besar tampaknya sederhana dan tidak bersifat chaos. Dengan demikian, kita dapat meramalkan apakah jagat raya akan memuai selama-lamanya atau pada akhirnya akan runtuh kembali. Ini bergantung pada kerapatan jagat raya di masa sekarang. Sesungguhnyalah kerapatan yang sekarang dekat sekali dengan kerapatan kritis yang memisahkan kemungkinan runtuh kembali dan kemungkinan memuai selama-lamanya. Jika teori inflasi benar, berarti jagat raya seperti berada di ujung tanduk. Maka, seperti yang diteladankan oleh dukun-dukun dan juru ramal, saya meramalkan kedua-duanya. 14. Desert Island Disc, sebuah wawancara. Dalam banyak hal, Stephen, tentu saja Anda sudah terbiasa dengan keadaan terkucil seperti di Pulau Gersang ini, karena Anda terpisah dari kehidupan fisik yang normal dan tidak bisa berkomunikasi secara wajar. Bagaimana kesepian yang Anda rasakan? Saya tidak merasa terkucil dari kehidupan normal, dan menurut saya orang-orang di sekitar saya tidak mengatakan demikian. Saya tidak merasa sebagai orang cacat, saya hanya orang yang kebetulan memiliki sistem saraf motorik yang tidak berfungsi dengan baik, yang kurang lebih setara dengan buta warna. Tentu saja cara hidup saya hampir tidak bisa dikatakan biasa, tetapi saya merasa mempunyai semangat hidup yang normal. Bagaimanapun, Anda telah membuktikan kepada diri sendiri, tidak seperti kebanyakan orang buangan pada acara Desert Island Disc, bahwa secara mental dan intelektual Anda mandiri, yakni Anda mempunyai segudang teori dan inspirasi untuk menyibukkan diri. Memang, sifat saya agak introvert, dan kesulitan saya dalam berkomunikasi telah memaksa saya berusaha mandiri. Tetapi, semasa kanak-kanak, saya banyak bicara. Saya perlu berdiskusi dengan orang lain untuk membangkitkan semangat. Saya merasa sangat terbantu dalam pekerjaan saya bila dapat menerangkan gagasan-gagasan saya kepada orang lain. Bahkan, kalaupun mereka tidak memberikan saran, keharusan saya mengorganisasikan pikiran agar dapat memberikan penjelasan sering menuntun saya ke pemecahan-pemecahan baru. Tetapi, bagaimana dengan kepuasan emosional Anda? Bahkan seorang fisikawan cemerlang pun memerlukan orang lain untuk mendapatkannya. Ilmu fisika penting sekali bagi saya, tetapi fisika betul-betul dingin. Saya tidak bisa hidup hanya dengan fisika. Seperti semua orang lain, saya memerlukan kehangatan cinta dan kasih sayang. Sekali lagi, saya sangat beruntung, jauh lebih beruntung dibanding banyak orang lain, karena kecacatan saya. Saya menerima curahan rasa cinta dan kasih sayang yang sangat banyak. Musik juga penting sekali bagi saya. Coba ceritakan, mana yang lebih memberi kenikmatan, ilmu fisika atau musik? Saya harus mengatakan bahwa kenikmatan yang saya rasakan ketika semua berjalan dengan lancar dalam fisika lebih mendalam ketimbang waktu menikmati musik. Tetapi, yang seperti itu hanya terjadi beberapa kali dalam karir seseorang, sedangkan dalam hal musik, orang dapat memutar rekaman kapan saja ia suka. Lalu, apa lagu pertama yang ingin Anda putar di Pulau Gersang ini? Gloria, oleh Pauline. Saya pertama kali mendengarnya musim panas lalu di Aspen, Colorado. Aspen sebetulnya sebuah tempat bermain ski, tetapi selama musim panas di situ juga diselenggarakan seminar-seminar fisika. Di sebelah tempat penyelenggaraan seminar fisika terdapat sebuah tenda besar tempat sebuah festival musik digelar. Jadi, sementara Anda meneliti tentang yang akan terjadi ketika lubang hitam menguap, Anda dapat menikmati musik yang diperdengarkan. Itu ideal sekali, saya bisa merasakan dua hal yang paling memberi kenikmatan sekaligus, fisika dan musik. Jika keduanya juga bisa saya peroleh di Pulau Gersang ini, saya tidak ingin diselamatkan dari sini. Maksud saya, sampai saya dapat menemukan sesuatu yang baru dalam fisika teoretis, karena sesudah itu saya ingin mengabarkan temuan baru itu kepada semua orang.
Saya ingin dilengkapi dengan sebuah parabola, sehingga saya bisa mendapatkan makalah-makalah fisika melalui pos elektronik. Mudah-mudahan ini tidak melanggar peraturan. Radio tidak menampakkan kekurangan-kekurangan fisik yang bersifat visual, tetapi dalam acara kali ini rupanya ada hal lain yang tidak biasa. 7 tahun yang lalu, Anda praktis kehilangan suara Anda. Dapatkah Anda bercerita tentang kejadian itu? Waktu itu saya sedang di Jenewa, di laboratorium CERN, sebuah instalasi pemacu partikel raksasa, pada musim panas tahun 1985. Saya bermaksud melanjutkan perjalanan ke Bayreuth, di Jerman, untuk mendengarkan pagelaran opera ring karya Wagner. Tetapi, saya terkena pneumonia dan terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Rumah sakit di Jenewa menyatakan kepada istri saya bahwa tidak ada gunanya mempertahankan mesin penopang kehidupan tetap bekerja bagi saya. Tetapi, istri saya tidak menuruti saran mereka. Saya diterbangkan pulang untuk dirawat di Rumah Sakit Addenbrooke's, Cambridge. Di sana, Roger Gray, seorang dokter bedah, melaksanakan tracheostomi. Operasi itu menyelamatkan nyawa saya, tetapi suara saya hilang. Tetapi, bukankah sebelum itu suara Anda juga sudah sangat parau dan sulit dipahami? Jadi sebetulnya kemampuan Anda berbicara sudah lama hilang, betul? Walaupun suara saya parau dan sulit dimengerti, orang-orang yang dekat dengan saya masih memahami saya. Saya dapat memberikan seminar-seminar dengan bantuan juru bicara, dan saya dapat mendiktekan makalah-makalah saya. Tetapi, beberapa lama sesudah operasi, saya betul-betul tersiksa. Saya merasa bahwa saya tidak akan dapat berbicara lagi, jadi buat apa saya hidup? Kemudian seorang pakar komputer dari California membaca tentang penderitaan Anda dan mengirimi Anda sebuah perangkat untuk berbicara. Bagaimana cara kerjanya? Namanya Walt Wolters. Ibu mertuanya mengalami kondisi yang sama dengan saya, jadi ia mengembangkan sebuah program komputer untuk membantu ibunya berkomunikasi. Sebuah kursor bergerak pada layar. Waktu kursor itu berada pada pilihan menu yang Anda inginkan, Anda mengoperasikan sebuah sakelar dengan gerakan kepala atau mata, atau untuk kasus saya, dengan tangan. Dengan cara ini, Anda dapat menyusun kata-kata yang kemudian tercetak di bagian bawah layar. Bila kata-kata itu sudah membentuk kalimat yang ingin Anda ucapkan, Anda dapat mengirimnya ke sebuah penyintesis suara atau menyimpannya ke dalam disket. Bukankah itu lambat sekali? Memang lambat. Kira-kira hanya 1/10 kecepatan bicara normal. Tapi penyintesis suara ini jauh lebih jelas daripada bicara saya sebelumnya. Orang Inggris mengatakan bahwa aksen saya Amerika, tapi orang Amerika berpendapat bahwa aksen saya Skandinavia atau Irlandia. Namun, apapun aksen saya, yang penting orang dapat mengerti. Anak-anak saya yang tertua sudah terbiasa dengan suara asli saya meski kian memburuk, namun anak yang paling muda, yang baru 6 tahun pada waktu saya menjalani tracheostomi, tidak dapat memahami ucapan saya. Sekarang kesulitan itu tidak ada. Artinya, itu sudah yang terbaik bagi saya. Ini juga berarti bahwa Anda mempunyai waktu berpikir yang banyak untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan, dan menjawab hanya sesudah Anda siap untuk itu, betul? Untuk acara panjang yang direkam seperti ini, baik sekali bila pertanyaan-pertanyaan diberikan jauh sebelumnya sehingga perekaman di sini tidak terlalu lama. Dan, tentu saja ini membuat saya lebih leluasa dan lebih terkontrol. Bagaimanapun, saya sungguh lebih suka menjawab pertanyaan-pertanyaan secara langsung. Ini saya lakukan dalam seminar-seminar dan ceramah populer. Sebagaimana Anda katakan, proses yang lama ini membuat Anda lebih terkontrol, dan saya tahu ini betul-betul penting bagi Anda. Keluarga dan kawan-kawan Anda kadang-kadang menyebut Anda keras kepala atau ngebos. Apa pendapat Anda tentang itu? Orang yang sering menjawab, tidak, kadang-kadang disebut keras kepala. Tetapi saya lebih suka disebut berpendirian. Sebab, bila tidak demikian, saya tidak akan berada di sini sekarang. Apakah Anda selalu seperti itu? Saya hanya ingin mengendalikan hidup saya sendiri seperti orang lain. Hidup orang yang cacat sering diatur oleh orang lain. Orang yang tidak cacat pun tidak mau diperlakukan seperti itu. Coba kita dengarkan lagu pilihan Anda yang kedua.
Violin Concerto dari Brahms. Ini piringan hitam saya yang pertama. Waktu itu tahun 1957, dan piringan dengan kecepatan 33 rpm baru saja muncul di Inggris. Ayah saya merasa terlalu mewah untuk membeli pemutar piringan hitam baru, tapi saya membujuknya dengan mengatakan bahwa saya dapat merakitnya dari komponen-komponen yang dibeli dengan murah. Sebagai orang Yorkshire, ia senang mendengar gagasan itu. Alat pemutar dan amplifier hasil rakitan saya masukkan ke kotak bekas sebuah gramofon 78 tua. Kalau saja saya masih menyimpannya, tentu itu bisa menjadi sangat berharga. Sesudah selesai dirakit, tentu harus ada yang dimainkan di atasnya. Seorang teman sekolah menyarankan saya membeli violin concerto karya Brahms, karena belum ada di antara kami yang memilikinya. Saya ingat, harganya 35 shilling, mahal untuk ukuran waktu itu, khususnya bagi saya. Harga piringan sekarang sudah sekian kali lipat, tapi untuk ukuran sekarang tidak begitu mahal. Ketika pertama kali mendengar lagu itu di toko, saya merasa musiknya agak asing dan tidak yakin apakah saya akan menyukainya, tetapi saya merasa harus mengatakan bahwa saya suka. Bagaimanapun, bertahun-tahun kemudian ini berarti banyak sekali bagi saya. Saya senang mendengarkan awal bagian musik yang bertempo lambat. Seorang kenalan lama keluarga Anda berkata bahwa semasa Anda masih kanak-kanak, keluarga Anda sangat cerdas, sangat pandai, dan sangat eksentrik. Betulkah informasi mereka tentang keluarga Anda? Saya tidak akan berkomentar tentang apakah keluarga saya cerdas atau tidak, tetapi kami tidak merasa bahwa kami eksentrik. Rasanya, yang mungkin berkata demikian adalah bekas tetangga kami di St. Albans, karena kebanyakan penghuni kawasan itu kurang cocok bagi kami. Dan ayah Anda ketika itu seorang spesialis penyakit-penyakit tropis. Ayah saya melakukan riset dalam pengobatan penyakit-penyakit tropis. Karena itu, ia sering pergi ke Afrika untuk mencoba obat-obatan baru di sana. Jadi, apakah pengaruh ibu Anda lebih besar pada diri Anda? Dan bila demikian, sifat-sifat apa yang Anda peroleh darinya? Tidak, menurut saya, ayah lebih berpengaruh pada diri saya. Saya menjadikannya model. Karena ia seorang peneliti di bidang sains, saya merasa bahwa yang paling sesuai bila saya sudah dewasa adalah riset ilmiah. Perbedaan saya darinya hanyalah bahwa saya tidak tertarik pada bidang kedokteran atau biologi, karena menurut saya itu terlalu tidak eksak dan terlalu deskriptif. Saya menginginkan sesuatu yang lebih mendasar dan itu saya jumpai dalam fisika. Ibu Anda mengatakan bahwa Anda selalu mempunyai rasa ingin tahu yang kuat. Saya dapat melihat bahwa seolah bintang-bintang itu dapat menariknya pergi, begitu katanya. Apakah Anda ingat? Saya ingat pernah pulang agak larut dari London. Pada masa itu, selewat tengah malam, lampu-lampu jalan dipadamkan demi penghematan. Dalam situasi seperti itulah saya melihat langit malam yang berbeda dari sebelumnya, dengan bima sakti yang terhampar di atas saya. Di Pulau Gersang ini pun lampu jalan tidak ada, jadi saya dapat mengamati bintang-bintang dengan baik. Jelas bahwa Anda pasti sangat cerdas semasa kanak-kanak. Anda sangat kompetitif dalam permainan dengan saudara-saudara perempuan Anda, tapi di kelas prestasi Anda hampir termasuk papan bawah dan Anda tampaknya tidak peduli. Betulkah itu? Itu terjadi pada tahun pertama saya bersekolah di St. Albans. Tapi, perlu saya tambahkan bahwa kelas itu berisi siswa yang sangat cerdas, dan ujian-ujian saya lebih baik ketimbang ulangan-ulangan harian. Saya yakin bahwa waktu itu saya mampu, tapi mungkin tulisan dan ketidakrapian saya yang telah membuat saya mendapat nilai rendah. Lagu nomor 3. Ketika saya masih mahasiswa prasarjana di Oxford, saya membaca novel karya Aldous Huxley berjudul Point Counterpoint. Isinya bermaksud menggambarkan situasi tahun 1930-an. Tokohnya banyak, tapi kebanyakan tidak hidup. Hanya satu yang agak manusiawi dan tokoh itu jelas menggambarkan pribadi Huxley sendiri. Tokoh ini dikisahkan membunuh pemimpin partai fasis Inggris, yang dimodelkan atas Sir Oswald Mosley. Tokoh tadi menelepon partai fasis dan mengaku bahwa ia sang pelaku pembunuhan. Sesudah itu, ia memasang gramofon dan memutar string quartet, opus 132 karya Beethoven. Di tengah-tengah bagian ketiga, pintu diketuk, dan begitu dibuka seorang fasis menembaknya di situ juga.
Novel itu buruk sekali, tapi Huxley benar untuk musik yang dipilihnya. Kalau saya tahu bahwa sebentar lagi akan ada badai gelombang yang akan menenggelamkan Pulau Gersang ini, saya ingin menikmati bagian ketiga kuartet tersebut. Sesudah itu, Anda kuliah di Oxford, di Universitas College. Menurut Anda, di situ Anda belajar matematika dan fisika rata-rata hanya 1 jam sehari. Di luar itu, Anda sibuk berdayung, minum-minum bir, dan menggoda siapa saja bersama teman-teman Anda. Apa yang menyebabkan situasi demikian? Mengapa Anda tidak terdorong untuk giat belajar? Waktu itu akhir tahun 50-an, dan kebanyakan orang muda muak melihat golongan yang berkuasa. Rasanya hanya kekayaan yang mereka kejar. Partai Konservatif baru saja memenangkan pemilu untuk yang ketiga kalinya dengan slogan, "Kalian tidak pernah merasakan yang lebih baik daripada sekarang ini." Saya dan kebanyakan teman sebaya merasa hidup waktu itu membosankan. Bagaimanapun, Anda masih mampu memecahkan soal-soal hanya dalam beberapa jam sementara teman-teman Anda membutuhkan waktu berminggu-minggu. Jelas bahwa mereka sadar, dari yang mereka katakan waktu itu, bahwa Anda mempunyai bakat lebih. Apakah Anda sendiri sadar? Kuliah fisika di Oxford waktu itu luar biasa mudah. Orang dapat menyelesaikannya tanpa harus hadir di setiap kuliah. 1 atau 2 kali seminggu sudah cukup. Anda tidak perlu mengingat banyak fakta, cukup beberapa persamaan saja. Kalau tidak salah, waktu di Oxford itu, Anda pertama kali melihat bahwa tangan dan kaki Anda tidak bekerja seperti yang Anda kehendaki. Apa yang Anda rasakan pada waktu itu? Sesungguhnya, yang pertama kali membuat saya merasa ganjil adalah ketika saya tidak mampu menggerakkan dayung dengan benar. Kemudian, saya tiba-tiba jatuh dari tangga ruang kuliah. Saya segera berobat ke dokter universitas karena takut kalau peristiwa itu menyebabkan cedera otak, tapi menurut dokter itu tidak ada yang perlu dikhawatirkan dan hanya menyuruh saya mengurangi minum bir. Sesudah ujian akhir di Oxford, saya pergi ke Persia untuk berlibur musim panas. Saya merasa betul-betul lemas sepulang dari sana, tapi masih mengira bahwa itu mungkin karena gangguan pada perut yang pernah saya alami. Lalu kapan Anda mulai sadar dan mengakui bahwa ada sesuatu yang betul-betul tidak beres dan memutuskan untuk berobat? Waktu itu saya sudah di Cambridge, dan pada libur Natal saya pulang ke rumah. Musim dingin tahun 62 dan 63 terasa dingin sekali. Ibu saya berkeras membujuk saya bermain skating di Danau St. Albans walaupun tahu bahwa saya sedang tidak berminat. Saya terjatuh dan hampir tidak bisa berdiri lagi. Ibu saya sadar bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia memeriksakan saya kepada dokter keluarga. Kemudian Anda dirawat di rumah sakit selama 3 minggu, dan yang Anda terima adalah kabar paling buruk. Saya dirawat di Barts Hospital di London, karena ayah saya bekerja di situ. Saya di sana selama 2 minggu, untuk menjalani pemeriksaan-pemeriksaan, tapi mereka tidak pernah bercerita tentang penyakit yang sesungguhnya, kecuali bahwa itu bukan multiple sclerosis, dan bukan suatu kasus biasa. Mereka tidak bercerita tentang harapan, tapi saya dapat menebak bahwa kasus saya buruk sekali, jadi saya tidak ingin bertanya lagi. Akhirnya, Anda diberitahu bahwa Anda mungkin hanya bisa hidup beberapa tahun lagi. Tapi kita hentikan sejenak cerita Anda, Stephen, dan pilihlah lagu berikutnya. The Valkyrie, babak pertama. Ini juga sebuah PH lama, dengan Melchior dan Lehman. Aslinya direkam pada Piringan 78 sebelum perang, tapi pada awal tahun 60-an ditransfer ke PHJ sesudah didiagnosis sebagai penderita ALS. Pada tahun 1963, saya memilih karya-karya Wagner sebagai yang paling cocok dengan suasana hati saya yang ketika itu sedang gelap dan seolah dekat dengan kiamat. Sayang sekali, penyintesis suara saya tidak begitu terpelajar, sehingga melafalkan huruf depannya dengan W yang kurang jelas. Di komputer, saya harus mengeja namanya dengan VRGNR agar menghasilkan bunyi yang mendekati benar. Keempat opera dalam seri Ring adalah karya Wagner yang paling besar. Saya pernah menyaksikan opera itu di Bayreuth, Jerman, bersama adik saya Philippa pada tahun 1964. Saya kurang mengenal Ring waktu itu, tapi ketika Valkyrie, opera yang kedua, digelar, kesan yang saya peroleh begitu mendalam.
Pagelaran itu diselenggarakan oleh Wolfgang Wagner, dan panggung diberi suasana yang hampir gelap sama sekali. Isinya berkisah tentang kisah cinta antara dua saudara kembar, Siegmund dan Sieglinde, yang dipisahkan sejak kanak-kanak. Mereka bertemu lagi ketika Siegmund bersembunyi di rumah Hunding, suami Sieglinde, yang ternyata musuh Siegmund sendiri. Bagian opera yang ingin saya dengarkan adalah ketika Sieglinde dipaksa menikah dengan Hunding. Ketika upacara berlangsung, tiba-tiba seorang tua masuk ke gedung pesta. Orkestra memainkan motif Valhalla, salah satu tema yang paling megah dalam Ring, karena yang masuk ini adalah Wotan, pemimpin para dewa dan ayah Siegmund serta Sieglinde. Ia menghunjamkan pedangnya ke batang sebuah pohon. Pedang itu semula dimaksudkan untuk membunuh Siegmund. Pada akhir babak tersebut Siegmund menarik pedang tadi, dan mereka berdua lari ke dalam hutan. Dari kisah tentang Anda, tampaknya vonis mati, karena Anda diberi kabar bahwa hidup Anda tinggal beberapa tahun lagi atau lebih sedikit, justru membuat Anda terbangun, atau bila Anda lebih suka, membuat Anda lebih berkonsentrasi dalam hidup. Mula-mula saya sangat tertekan. Rasanya penderitaan saya memburuk dengan cepat. Saya kehilangan semangat untuk melakukan apapun, apalagi untuk meneruskan program PhD saya. Yang menjadi masalah, saya tidak tahu apakah saya bisa hidup cukup lama untuk menyelesaikannya. Tapi, belakangan keadaan mulai membaik. Perkembangan ke arah yang memburuk semakin lambat, jadi saya mulai mendapatkan kemajuan dalam pekerjaan saya, khususnya dalam membuktikan bahwa jagat raya pastilah berawal dalam suatu dentuman besar. Dalam sebuah wawancara, Anda pernah berkata bahwa sekarang Anda lebih bahagia ketimbang sebelum sakit. Saya jelas lebih bahagia sekarang. Sebelum menderita ALS, hidup terasa membosankan. Tapi, ketika dihadapkan dengan kemungkinan mati muda, saya menjadi sadar bahwa hidup ini sangat berharga. Banyak yang dapat dilakukan, banyak sekali. Sekarang, saya sungguh merasa berhasil dengan telah memberikan sumbangan yang sederhana namun nyata bagi ilmu pengetahuan kendati kondisi fisik saya begini. Tentu saja, saya merasa sangat beruntung, tapi siapapun dapat mencapai hasil serupa asalkan mereka berusaha cukup keras. Apakah Anda bermaksud mengatakan bahwa prestasi Anda mungkin tidak begini andai kata Anda tidak menderita ALS, atau mungkin masalahnya tidak sesederhana itu? Tidak, saya tidak berpendapat bahwa ALS akan menguntungkan bagi yang terkena. Tetapi, kerugian yang ditimbulkannya pada diri saya tidak seberat bila pada orang lain, karena penyakit itu tidak menghentikan yang ingin saya lakukan, yaitu mencoba memahami cara kerja jagat raya. Sumber inspirasi Anda yang lain, ketika Anda mencoba mengatasi penyakit Anda, adalah seorang wanita bernama Jane Wilde, yang Anda jumpai pada sebuah pesta, kemudian Anda jatuh cinta dan akhirnya menikah. Seberapa besar jasanya mengantar Anda menuju keberhasilan? Tanpa dia saya mungkin tidak mendapatkan dorongan yang cukup untuk berprestasi. Bertunangan dengan dia saja sudah membuat saya terangkat dari lumpur keputusasaan. Dan jika ingin menikahinya, saya harus mendapatkan pekerjaan dan harus menyelesaikan studi PhD saya. Saya mulai bekerja keras dan mendapati bahwa saya menikmatinya. Jin merawat saya dengan tekun hampir sendirian waktu kondisi saya semakin buruk. Pada waktu itu, tidak seorang pun menawarkan bantuan kepada kami, dan jelas kami tidak mampu membayar perawat. Bersamanya Anda tidak peduli dengan ramalan dokter, dan ternyata Anda tetap hidup, bahkan sampai mempunyai anak. Robert lahir pada tahun 1967, Lucy pada tahun 1970, dan Timothy pada tahun 1979. Kagetkah dokter-dokter itu ketika melihat kenyataan ini? Sesungguhnya lah, dokter yang mendiagnosis saya seolah cuci tangan. Ia merasa tidak ada lagi yang dapat diperbuat atas diri saya. Saya tidak pernah melihatnya sejak ia membuat diagnosis. Lagi pula, sejak itu ayah saya menjadi dokter bagi saya, dan kepadanya lah saya meminta nasihat. Katanya, tidak ada bukti bahwa penyakit saya penyakit turunan. Jin berusaha merawat saya dan kedua anak kami. Baru sesudah kami pergi ke California pada tahun 1974, kami memerlukan bantuan orang lain. Mula-mula ada seorang mahasiswa yang tinggal bersama kami, kemudian para perawat. Tetapi, sekarang Anda dan Jane tidak bersama-sama lagi. Sesudah operasi tracheostomi, saya memerlukan perawatan 24 jam.
Ini membuat kerenggangan yang makin lama makin besar pada perkawinan kami. Akhirnya saya pindah, dan sekarang saya tinggal di sebuah flat baru di Cambridge. Sekarang kami berpisah. Mari kita mendengarkan lagu lagi. 4 pilihan saya yang pertama agak serius. Sekarang, saya ingin yang santai. Bagi saya dan bagi banyak orang lain, The Beatles mengembuskan angin segar ke dunia musik pop yang waktu itu agak tawar dan lesu. Saya biasa mendengarkan 20 lagu terbaik dari siaran radio Luxembourg setiap minggu petang. Kendati Anda menerima begitu banyak penghargaan dan kehormatan, antara lain menjabat Lucasian Professor of Mathematics di Cambridge, jabatan yang pernah diduduki oleh Isaac Newton, Anda memutuskan menulis sebuah buku populer mengenai karya-karya Anda, karena alasan yang menurut saya sangat sederhana. Anda membutuhkan uang. Secara ilmiah, saya hampir tidak menambahkan kredit point melalui sebuah buku populer, tetapi alasan utama saya menulis A Brief History of Time adalah karena saya menyukainya. Saya merasa tergerak oleh temuan-temuan yang telah terjadi selama 25 tahun terakhir, dan saya ingin menceritakan semua ini kepada banyak orang. Saya tidak pernah menyangka bahwa buku itu sangat laris. Pada kenyataannya, karya Anda memecahkan semua rekor dan tercatat dalam Guinness Book of Records atas lamanya tercantum dalam daftar buku terlaris. Bahkan sampai sekarang pun masih. Rasanya tidak ada orang yang tahu berapa banyak yang telah terjual di seluruh dunia, tapi pasti lebih dari 10 juta. Jelas orang telah membelinya, tapi kemudian muncul pertanyaan, apakah mereka membacanya? Saya tahu Bernard Levin berhenti membaca padahal baru sampai ke halaman 29, tapi saya tahu banyak orang yang telah membaca lebih dari itu. Dari seluruh penjuru dunia, orang datang kepada saya dan bercerita bahwa mereka sangat menikmati buku itu. Mereka mungkin tidak membaca sampai tamat atau memahami semua yang mereka baca. Tapi, paling tidak, mereka menangkap gagasan bahwa kita hidup di sebuah jagat raya yang diatur oleh hukum-hukum yang rasional sehingga kita dapat menemukan dan memahami hukum-hukum itu. Konsep mengenai lubang hitam tampaknya yang pertama menarik imajinasi masyarakat umum dan membuat mereka memperbaharui minat terhadap kosmologi. Apakah Anda pernah menonton film-film Star Trek yang dalam pembukaannya diawali dengan "To boldly go where no man has ever gone before", dengan penuh keyakinan pergi menuju tempat yang belum pernah didatangi manusia, dan sebagainya. Bila pernah, apakah Anda menikmatinya? Saya membaca banyak kisah fiksi ilmiah ketika saya masih remaja. Tapi, karena sekarang bekerja di bidang yang diceritakan di situ, saya menemukan bahwa kebanyakan fiksi ilmiah agak mengada-ada. Mereka terlalu mudah menulis tentang perjalanan hyperspace atau cara memindahkan orang dengan sinar, padahal mereka tidak mempunyai gambaran bahwa itu akan terjadi. Sains yang nyata jauh lebih menarik karena itulah yang sungguh terjadi di luar sana. Para penulis fiksi ilmiah tidak bercerita tentang lubang hitam sebelum para fisikawan memikirkannya. Tapi sekarang kita telah mempunyai bukti yang baik tentang sejumlah lubang hitam. Apa yang akan terjadi jika Anda jatuh ke dalam sebuah lubang hitam? Semua yang pernah membaca fiksi ilmiah tahu yang akan terjadi jika Anda jatuh ke dalam sebuah lubang hitam. Anda akan menjadi seperti spaghetti. Tetapi, yang jauh lebih menarik adalah bahwa lubang hitam ternyata tidak betul-betul hitam. Lubang hitam memancarkan partikel dan radiasi dengan laju yang ajak. Ini menyebabkan lubang hitam menguap secara perlahan-lahan, tetapi yang pada akhirnya akan terjadi pada lubang hitam dan isinya belum diketahui. Ini suatu bidang penelitian yang sangat menarik, tapi para penulis fiksi belum mendengar tentang ini. Radiasi yang Anda sebutkan itu tentu saja disebut radiasi Hawking. Yang menemukan lubang hitam bukan Anda, walaupun Anda membuktikan bahwa lubang hitam tidak betul-betul hitam. Tetapi, temuan inilah yang membuat Anda mulai berpikir lebih mendalam tentang asal-usul jagat raya. Betulkah demikian? Runtuhnya sebuah bintang menjadi sebuah lubang hitam dalam banyak hal seolah kebalikan dari pemuaian jagat raya. Sebuah bintang yang runtuh berubah dari keadaan dengan kerapatan yang cukup rendah ke keadaan dengan kerapatan sangat tinggi. Sedangkan jagat raya memuai dari suatu keadaan dengan kerapatan sangat tinggi ke keadaan dengan kerapatan lebih rendah. Di sini, ada sebuah perbedaan yang penting, kita berada di luar lubang hitam, tapi kita berada dalam jagat raya. Dan karakter keduanya dilihat berdasarkan radiasi termal.
Anda berkata bahwa kita tidak tahu apa yang akhirnya akan terjadi pada sebuah lubang hitam dan isinya. Tapi, menurut penangkapan saya, teori yang berlaku adalah apapun yang terjadi, apapun yang hilang ke dalam sebuah lubang hitam, termasuk seorang astronot, akhirnya akan didaur ulang sebagai radiasi Hawking. Energi massa astronot itu akan didaur ulang menjadi radiasi yang memancar keluar dari lubang hitam. Tetapi, astronot itu sendiri, atau partikel-partikel yang membentuknya, tidak akan keluar dari lubang hitam. Jadi, pertanyaan yang muncul, apa yang dialami oleh partikel-partikel itu? Apakah partikel-partikel itu musnah, atau pindah ke sebuah jagat raya lain? Ini yang sangat ingin saya ketahui, tanpa harus melompat ke dalam sebuah lubang hitam. Stephen, Anda bekerja berdasarkan intuisi, maksud saya, Anda sampai pada sebuah teori yang membuat Anda tertarik, lalu mulai berusaha membuktikannya. Atau sebagai seorang ilmuwan, apakah Anda harus selalu menempuh cara yang nalar untuk sampai ke sebuah kesimpulan dan tidak berani mencoba main tebak? Saya sangat mengandalkan intuisi. Saya mencoba menebak suatu hasil, tetapi kemudian saya harus membuktikannya. Pada tahapan ini, saya betul-betul sering menemukan bahwa yang telah saya pikirkan tidak benar atau muncul sesuatu yang lain, yang belum pernah terpikirkan. Itulah cara saya menemukan bahwa lubang hitam tidak betul-betul hitam. Waktu itu saya sedang mencoba membuktikan sesuatu yang lain. Musik lagi. Mozart selalu menjadi salah satu favorit saya. Karyanya sangat banyak. Untuk ulang tahun saya yang ke-50 tahun ini, saya diberi hadiah berupa seluruh karyanya dalam bentuk CD, yang kalau diputar semua memakan waktu lebih dari 200 jam. Saya belum selesai memutar seluruhnya. Salah satu karyanya yang paling agung adalah Requiem. Mozart meninggal sebelum Requiem selesai, dan karena itu diselesaikan oleh salah satu muridnya berdasarkan fragmen-fragmen yang ditinggalkan. Bagian pembukaan yang akan kita dengarkan adalah satu-satunya bagian yang ditulis secara lengkap dan telah dimainkan dalam orkestra oleh Mozart. Maaf kalau saya menyimpulkan teori-teori Anda secara terlalu sederhana. Stephen, Anda pernah percaya, itu yang saya tangkap, tentang adanya suatu titik penciptaan, yang disebut dentuman besar, tapi sekarang Anda tidak mempercayainya lagi. Sekarang Anda percaya bahwa awal dan akhir tidak ada, bahwa jagat raya ini mandiri. Apakah ini berarti bahwa penciptaan tidak pernah ada dan karena itu tidak ada tempat bagi Tuhan? Anda telah berpikir terlalu sederhana. Sampai sekarang, dalam pengertian waktu nyata, saya masih percaya bahwa jagat raya mempunyai awal, yaitu berupa dentuman besar. Tetapi, ada jenis waktu yang lain, waktu imajiner, yang tegak lurus terhadap waktu nyata, di mana jagat raya tidak mempunyai awal atau akhir. Ini mengandung arti bahwa cara jagat raya dimulai pasti ditentukan oleh hukum-hukum fisika. Orang tidak harus mengatakan bahwa Tuhan menetapkan jagat raya ini dengan cara sewenang-wenang yang tidak dapat kita pahami. Ini bukan berarti bahwa Tuhan ada atau tidak ada, Dia hanya tidak bertindak sewenang-wenang. Tetapi, jika ada kemungkinan bahwa Tuhan tidak ada, bagaimana Anda menjelaskan semua yang di luar sains, seperti cinta, iman yang telah dimiliki oleh banyak orang dan yang Anda miliki, serta terhadap inspirasi Anda sendiri? Cinta, iman, dan moralitas termasuk suatu kategori fisika yang berbeda. Anda tidak dapat mendeduksi perilaku seseorang dari hukum-hukum fisika, tapi orang boleh berharap bahwa pikiran nalar yang diperlukan untuk berurusan dengan fisika dan matematika akan menuntunnya juga dalam hal moral. Tapi, kelihatannya banyak orang merasa bahwa Anda tidak memperhitungkan kehadiran Tuhan. Apakah Anda ingin membantah? Semua hasil penelitian saya telah menunjukkan bahwa Anda tidak harus mengatakan bahwa cara jagat raya dimulai adalah Tuhan sendiri yang mengatur. Tapi, Anda masih mempunyai pertanyaan, untuk apa jagat raya ini ada? Anda bisa mengatakan bahwa jawaban atas pertanyaan itu adalah Tuhan. Mari menikmati lagu yang ketujuh. Saya sangat menyukai opera. Semula saya ingin memilih agar kedelapan piringan yang diputar adalah opera, dari Gluck dan Mozart, kemudian Wagner, hingga Verdi dan Puccini. Tapi akhirnya saya hanya mengambil dua. Yang sebuah tadi adalah karya Wagner, dan saya akhirnya memutuskan bahwa yang sebuah lagi adalah karya Puccini. Turandot sejauh ini adalah operanya yang paling besar,
Tapi, dalam hal ini pun, ia meninggal sebelum menyelesaikannya. Bagian yang saya pilih adalah cerita Turandot tentang bagaimana seorang putri di zaman Cina kuno dinodai dan diculik oleh bangsa Mongol. Untuk membalasnya, Turandot ingin mengajukan 3 buah pertanyaan kepada para pelamarnya. Jika mereka tidak mampu menjawab, mereka akan dihukum mati. Apa makna Natal bagi Anda? Ini agak mirip dengan Thanksgiving di Amerika, suatu waktu untuk berkumpul bersama keluarga dan bersyukur atas tahun yang sudah berlalu. Ini juga waktu untuk memandang ke tahun di depan Anda, seperti yang disimbolkan dengan kelahiran seorang bayi di palungan. Dan untuk pesta Natal ini, hadiah apa yang Anda inginkan? Atau Anda tidak menginginkan apa-apa karena sekarang Anda tergolong orang yang memiliki segala-galanya? Saya menyukai kejutan. Jika seseorang meminta sesuatu yang khas, ia tidak memberikan kebebasan atau kesempatan kepada calon pemberi untuk menggunakan imajinasinya. Tapi, untuk sekarang ini, biarlah Anda tahu bahwa saya menyukai coklat truffles. Sampai sekarang, Anda telah hidup 30 tahun lebih lama daripada yang diramalkan. Anda telah menjadi ayah, padahal menurut dugaan dahulu ini tidak mungkin. Anda telah menjadi penulis dengan sebuah karya bestseller. Anda telah mengubah pola pikir lama tentang ruang dan waktu. Apalagi yang Anda rencanakan sebelum Anda pamit dari planet ini. Semua itu telah dimungkinkan hanya karena saya telah cukup beruntung dengan menerima banyak bantuan. Saya senang dengan semua yang telah saya capai, tapi masih banyak lagi yang ingin saya kerjakan sebelum mati. Bukan rencana pribadi yang akan saya bicarakan, melainkan yang bersifat ilmiah. Saya ingin menemukan cara menyatukan gravitasi dengan mekanika kuantum dan gaya-gaya alam yang lain. Yang lebih khusus lagi, saya ingin tahu apa yang terjadi ketika sebuah lubang hitam menguap. Sekarang lagu yang terakhir. Saya ingin Anda melafalkan ini. Penyintesis suara saya adalah orang Amerika yang tidak pintar berbahasa Prancis. Saya ingin mendengarkan Edith Piaf menyanyikan Je ne regrette rien. Karena begitulah kira-kira seluruh hidup saya. Nah, Stephen, bila Anda boleh memiliki salah satu dari 8 rekaman yang telah Anda pilih, mana yang Anda ambil? Saya akan mengambil Requiem karya Mozart. Saya dapat mendengarkannya sampai baterai dalam disk Walkman saya habis. Dan buku yang akan Anda pilih? Tentu saja, selain koleksi karya Shakespeare dan kitab suci yang sudah tersedia di sini. Saya kira saya ingin Middlemarch karya George Eliot. Menurut Virginia Woolf, kalau saya tidak salah, buku ini untuk orang dewasa. Saya belum yakin apakah sekarang saya sudah dewasa, tapi saya akan mencoba membacanya. Anda juga boleh memilih sesuatu yang mewah. Apa yang Anda pilih? Saya ingin creme brulee yang banyak. Bagi saya, itu salah satu kemewahan. Kalau begitu kita ganti coklat truffles dengan creme brulee yang banyak. Baiklah, Dr. Stephen Hawking, terima kasih banyak atas kehadiran Anda dalam Desert Thailand Dish, dan selamat Natal. Terima kasih karena telah memilih saya. Saya juga mengucapkan selamat Natal kepada semua pendengar dari Pulau Gersang ini. Yang jelas cuaca di sini lebih baik ketimbang di tempat Anda.